terkecuali berita itu adanya dari Mahkamah Agung yang sudah kita webkan. Itu pertama kuncinya. Karena apa? Sangat riskan sekali. Di sisi formasi yang sudah kita terima, di sisi mau adanya pelaksanaan rekrutmen P3K, itu sudah banyak yang menawarkan dengan cara apapun. Ini yang kita harapkan kepada adik-adik kita semua, anak-anak kita semua, khususnya tenaga PPNPN. Pertama, tenang. Yang penting sudah masuk ke dalam data yang sudah dikirim melalui SIKEP, itu pertama. Yang kedua, sebetulnya pendataan itu mau diapakan? Mau dikemanakan? Itu sudah pada ribut. Ada yang bilang katanya mau langsung diangkat. Ada yang memberi informasi katanya ini tidak bisa. Yang penting, yang terpenting saat ini itu Mahkamah Agung itu menindaklanjuti surat Menpan yang intinya semua kementerian lembaga itu diharapkan untuk mendata tenaga PPNPN yang berada di lingkungannya masing-masing. Jadi pertama tuh hanya kita itu mendata terlebih dahulu. Udah stop. Setelah datanya sudah masuk semua, sudah masuk ke dalam melalui SIKEP kemarin sudah masuk semua, tahapannya bagaimana? Itu ditunggu. Nanti Mahkamah Agung, Pak Sekma akan memberikan akan memberikan tahapan-tahapannya itu seperti apa. Jadi pada prinsipnya yang terpenting kita itu sudah melakukan pendataan karena itu adalah permintaan dari pemerintah, dari Kemenpan dan RB. Terlepas nanti itu mau diangkat seperti apa, terlepas nanti itu mau diangkat bertahap atau diangkat semua atau bagaimana, itu Biro Kepegawaian saja sampai sekarang belum tahu. Yang jelas saat ini kita ini baru mendata. Berapa sih jumlah semua tenaga PPNPN yang berada di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Nah, ini khususnya di wilayah PTA Surabaya ini sangat cerdas sekali ya. Sore-sore saya dikirim WA, Pak Sekretaris PTA Surabaya jadi narasumber. Nah, untung aja tim ini sebetulnya timnya Pak Jumadi ini juga lagi sibuk kaitan dengan Japati. Cuman saya bilang, luangkan waktunya supaya paling tidak anak-anak kita yang sudah menjabat baik masa kerjanya puluhan tahun ataupun yang baru itu tahu dulu. Jadi pada prinsipnya tuh kita tuh baru mendata ya, jangan berita yang simpang siur itu disimpan dulu. Ikutin berita-berita yang sudah kita webkan yang ada tanda tangan Pak Sekma. Nah, apabila nanti ada berita yang kaitan dengan pengangkatan dan lain-lain, bisa juga itu kan ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung yang intinya itu sekarang kan jauh lebih pandai ya orang itu pada memalsukan dan lain-lain. Ibu berharap kepada semua pejabat, khususnya Pak Sekretaris dari Pengadilan Agama masing-masing, pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding, kalau ada hal-hal yang memang kira-kira meragukan, sebaiknya langsung ditanyakan kepada Biro Kepegawaian. Insya Allah supaya semuanya itu aman. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkin anak-anak semuanya ini bertanya, yang sudah didata, ini wilayah PTA Surabaya ini sudah didata semua, sudah masuk data semua. Nah, yang sudah masuk di dalam data, sudah masuk ke, itu juga pastinya anak-anak PPNPN itu jauh lebih cerdas, mencari-cari informasi, ada juga aturan bagaimana dengan yang sudah masuk database BKN, K2 yang tertinggal. Nah, itu untuk sementara, jadi untuk sementara Ibu mengingatkan lagi, jangan cepat terpengaruh dengan
berita-berita yang sampai ke Bapak Ibu sekalian. Yang harus kita pegang teguh adalah pertama, dari pusat langsung. Mau diapakan ini, kita mau kemana, itu nanti semuanya akan kita beritahukan melalui web Mahkamah Agung. Ya, sekali lagi jangan sampai nanti mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini pengalaman Ibu di tahun 2006 sampai 2014 pengangkatan tenaga honorer itu banyak penipuan juga, banyak yang memanfaatkan juga. Nah, dengan pertemuan yang sangat berbahagia ini, mudah-mudahan khususnya di wilayah PPA Surabaya ini agar lebih berhati-hati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin berdoa, semuanya berdoa, saya yakin doa yang khusyuk, tawaduk terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah itu memberikan jalan untuk nasib-nasib tenaga PPNPN di lingkungan Mahkamah Agung. Sekali lagi, ikutin aja. Kalau seumpama ada apa-apa, tanyakan di Biro Kepegawaian. Jangan melangkah sebelum ada pemberitahuan. Karena kadang-kadang tenaga PPNPN itu lebih pinter ya, lebih tahu, lebih cepat untuk mencari informasi, tetapi informasi tadi belum tentu benar. Jadi, sekali lagi Ibu ingatkan, ikutin aturannya, prosedurnya. Jangan cepat mendengar berita-berita dari, walaupun itu juga beritanya dari Kanrek, BKN, dan lain-lain. Yang terpenting, kita itu mempunyai orang tua yang ada di pusat. Kalau ada apa-apa, tanyakan. Nah, ini kesempatan, ini istilahnya pertemuan yang luar biasa. Pak Sekretaris PTA Surabaya cepat tanggap nih, langsung mengundang kita. Paling enggak bisa membuat tenang teman-teman kita, khususnya PPNPN di lingkungan wilayah PTA Surabaya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Hari Senin kemarin, Ibu itu telah rapat dengan Menpan yang diundang itu seluruh kementerian lembaga dan seluruh Indonesia lah, itu hampir dari Pemda juga semuanya diundang. Tetapi di situ Pak Menpan pun itu hanya memberikan himbauan yang intinya semua tenaga honorer di lingkungan kementerian lembaga itu didata terlebih dahulu. Nah, untuk teknisnya nanti seperti apa, itu ada tahapan-tahapannya. Nah, nanti mungkin akan disampaikan oleh tim kita dari Biro Kepegawaian, Pak Jumadi dan Mas Agus. Monggo, silahkan apabila nanti ada pertanyaan ditanyakan, dan Ibu mungkin tidak bisa bergabung sampai selesai, tetapi Ibu juga tetap menampung semua pertanyaan-pertanyaan, khususnya kaitan dengan pengangkatan P3K itu melalui seperti apa, sampai sekarang kita belum tahu. Intinya apa formasi yang kita dapat, formasi yang diberikan oleh Menpan ini bisa diumumkan untuk khusus tenaga PPNPN yang ada di Mahkamah Agung atau secara umum. Ini juga belum ada arahan dari Menpan. Jadi kita Biro Kepegawaian saja yang sudah mengikuti rapat itu masih menunggu arahan-arahan dari Menpan atau surat edaran, langkahnya itu kita mau bagaimana. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf Ibu tidak bisa bergabung sampai selesai, tapi ini ada tim yang sangat handal, Pak Jumadi dan Mas Agus nanti akan menyampaikan. Sekali lagi apa yang mau ditanyakan, apa yang mau disampaikan, silahkan. Apabila nanti kita belum bisa menjawab, karena itu kewenangan bukan ada di kita, ada di Menpan dan ada di BKN, insya Allah nanti akan dicatat oleh Pak Jumadi dan Pak Agus, dan nanti akan disampaikan ke Ibu. Ibu juga akan menyampaikan ke BKN dan ke Menpan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi pendataan tenaga PPNPN di wilayah PTA Surabaya kami buka secara resmi. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Ibu Supatmi selaku Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia atas sambutan yang telah diberikan. Baik, selanjutnya kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu sosialisasi kebijakan umum terkait PPNPN dan pendataan tenaga non-ASN tahap 2 tahun 2022 yang akan dimoderatori oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian. Kepada Bapak Haji Muhammad Nizam Ansori, SHMH, disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Kabak, Bapak Jumadi dan tim, Bapak Sekretaris PTA Surabaya dan rekan-rekan Sekretaris PA se-Jawa Timur, serta rekan-rekan PPNPN se-Jawa Timur yang berbahagia. Alhamdulillah, luar biasa pada siang hari ini kami mendapat kehormatan langsung Ibu Kepala Biro hadir di forum Zoom meeting ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, luar biasa. Ini adalah bagian dari support Mahkamah Agung, dalam hal ini Biro Kepegawaian, kepada teman-teman PPNPN yang sekarang lagi saya katakan rojak wal khauf begitu Bu. Jadi lagi berharap dan khawatir begitu ya, menunggu-nunggu berita-berita yang ini sangat menentukan nasib mereka di masa yang akan datang. Sebelum dimulai perlu kami sampaikan, tadi Pak Sekretaris juga sudah menyampaikan Ibu, alhamdulillah pada 2 pekan kemarin di Jawa Timur kami mengadakan satu kegiatan tryout ya, simulasi metode CAT kerjasama dengan BKN Regional 2, dan alhamdulillah 726 PPNPN se-Jawa Timur bisa mengikuti semuanya. Jadi ini bagian dari ikhtiar-ikhtiar kita untuk agar teman-teman PPNPN paling tidak sudah mengenal metodologi cara ujian nanti saat ada pengumuman. Ya. Ini dan hari ini juga bagian dari support kami di PTA agar teman-teman semua yang sekarang lagi mengisi pendataan ya di Sikep ini bisa tenang, dan alhamdulillah tadi Bu Karo sudah menenangkan ya dengan informasi-informasi yang ditunggu-tunggu. Jadi teman-teman sekalian, tadi Bu Karo sudah jelas sekali, tahapan sekarang ini masih pendataan ya, dan tentu kita ingin menyelesaikan karena surat dari Pak Sesma tanggal 19 hari Senin seluruh pendataan di Sikep ini sudah selesai. Sehingga harapannya hari ini dengan sosialisasi dan kemudian besok, dan mungkin kalau ada yang belum selesai di lembur hari Sabtu dan Ahad, sehingga Senin sudah selesai semua. Ya, sebagaimana surat dari PLH Sekretaris Mahkamah Agung nomor 2086 tentang pendataan tenaga non-ASN tahap kedua. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kami persilakan, dan Bapak Jumadi, Pak Agus yang hadir ini kita hadirkan pertama sekretaris selaku stakeholder yang tentu akan memberikan support langsung ya, karena kita harapkan nanti dikawal oleh para sekretaris seluruh berkas dan proses seleksi sampai nanti pada proses seleksi P3K itu beliau-beliau yang kita minta untuk mengawal langsung tenaga kontrak ini, PPNPN kita ini. Karena kita menyadari bahwa PPNPN ini semuanya adalah garda depan kita, para pejuang-pejuang di Satker yang sungguh sangat luar biasa untuk memberikan support atas suksesnya masing-masing Satker. Apakah ZI dan sebagainya adalah
ujung tombak yang luar biasa di tangan PPNPN ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita berikan waktu kepada Oyas. Jadi kami juga meminta kepada teman-teman untuk sudah mulai melis pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan ya. Tapi tentu kalau sudah terjawab di sosialisasi nggak usah ditanyakan ya. Karena suasananya Ibu ketika di grup itu, dan bukannya di grup ya, kami mendapatkan japri dari banyak ini, Pak, ini kami sudah mengupload ini tapi kami masih merah, jadi urusan merah dan hijau saja itu sudah agak ribut gitu Pak Jumadi. Kenapa ini kok masih merah ya? Karena kalau merah kan nanti kami khawatir tidak bisa masuk dan seterusnya. Itu diantara kekhawatiran-kekhawatiran dari teman-teman, dan wajar ya karena mereka memang sangat-sangat berharap sekali agar bisa ke depan bisa lolos ke P3K, dan kita doakan teman-teman bisa lolos semuanya. Baik, langsung kepada Bapak Jumadi dan tim untuk memberikan sosialisasi terkait dengan pendataan ini. Monggo Bapak. Izin Pak Kabak. Nggih. Pak Jumadi izin sebentar ya Pak Jumadi. Monggo Ibu. Oke. Intinya seperti ini Pak Kabak. Apa sih yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki? Kuncinya di situ. Kalau kita bisa berpikir atau kita bisa mengingat kembali wilayah PTA Surabaya khususnya di pengangkatan honorer yang angkatannya Bu Hadijah yang di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jadi intinya gini, anak-anak itu harus berdoa terus. Anak-anak khususnya yang menjadi tenaga PPNPN itu harus berdoa terus. Jadi ini ada riwayat yang sudah menjadi kenyataan. Intinya apa sih yang tidak mungkin kalau Allah itu sudah menghendaki? Karena tenaga honorer di tahun 2006 sampai 2014 itu rasa-rasanya secara birokrasinya, secara aturannya itu tidak mungkin bisa diangkat dan tidak mungkin. Karena apa? Karena memang data dukungnya itu data dukungnya itu tidak memenuhi di dalam persyaratan. Tetapi mungkin karena doa yang kuat dari gabungan teman-teman tenaga honorer di seluruh Indonesia, ternyata Pak Menteri PAN dan RB itu mempunyai kebijakan akhirnya bisa diangkat walaupun tidak secara keseluruhan. Nah, ini masih ada beberapa sisa tenaga honorer K2. Sisa tenaga honorer K2 yang sudah masuk database BKN. Nah, yang sudah masuk database BKN itu mau diapakan? Itu mau diangkat langsung atau bagaimana? Atau melalui tes? Itu nanti ada semuanya prosedurnya. Jangan mudah, ini mungkin saya yakin wilayah PTA Surabaya ini banyak yang seperti ada, saya ingat itu di PA Blitar itu anaknya bagus, pinter, Afik kalau nggak salah namanya. Itu memang karena memang belum rezekinya ya, dia belum diangkat. Itu angkatan tahun 2006-2007 sampai dengan sekarang. Nah, yang Ibu tenangkan, anak-anak itu tenang saja. Siapa tahu pemerintah itu mempunyai kebijakan semua diangkat, tetapi melalui tahapan-tahapan atau melalui seperti apa. Saya yakin dengan doa yang kuat itu akan melunturkan semuanya. Dan Ibu juga yakin karena kenyataan ini sudah pernah dilaksanakan di tahun 2006 sampai dengan 2014 sejumlah 1.884 tenaga honorer yang kita angkat. Itu kelompoknya Bu Hadijah CS, beliau itu istilahnya memperjuangkan sampai ke Menpan, ke BKN, akhirnya ada titik temu. Nah, ini sebelum nanti materi disampaikan oleh Pak Jumadi, mungkin secara aturan prosedurnya seperti ini. Tetapi tadi kuncinya, apa yang tidak mungkin kalau Allah sudah menghendaki dan Allah sudah memberikan rezeki kepada tenaga PPNPN semuanya. Mungkin itu yang bisa ini kami tambahkan, dan Pak Kabak, Pak Sekretaris PTA Surabaya, Sekretaris PA di wilayah PTA Surabaya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, ada Kabupaten Kediri,
Banyuwangi, Gresik, Pamekasan, Pacitan, Kangean, semuanya yang hadir pada tengah-tengah ini. Dalam rapat Zoom ini, Ibu mohon izin tidak bisa bergabung sampai selesai. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa disampaikan ke Pak Jumadi dan Pak Agus. Insya Allah, kalau kita bisa jawab, kita jawab. Tetapi kalau kewenangannya ada di BKN atau ada di Menpan, kami sebagai pengelola SDM akan menjembatani. Oke, makasih banyak. Kita berdoa yang kuat, doa terus. Kita berdoa memohon kepada Allah supaya ada kejelasan bagaimana nasib teman-teman kita. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Silakan Pak Jumadi. Saya izin Pak Jumadi ya. Baik Ibu. Oke, monggo segera dilanjut. Izin saya karena ada tugas. Baik Pak Nizam. Ya, monggo. Silakan. Ada pengantar lagi Pak Nizam barangkali? Sudah cukup. Baik, yang saya hormati Ibu Kepala Biro Kepegawaian, mungkin akan live karena banyak tugas beliau. Pak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Bapak Ibu para pejabat eselon 3, eselon 4 di seluruh lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Bapak Ibu peserta seluruhnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih kesempatan hari ini. Meskipun kami ini juga dari luar kantor, sedang ada kegiatan wawancara seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama. Kami sempatkan diri untuk bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian atas undangan dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Saya bersama tim, nanti barangkali ada beberapa yang mungkin akan ditanyakan terkait dengan sikap dan pendataan. Nah, mungkin saya ingin share screen sedikit. Mungkin saya minta bisa share screen. Aku share ya Mas. Oh, tidak. Ya, terlihat ya Bapak Ibu? Ya, terlihat Pak. Terlihat Pak, Ya. Baik. Regulasi nggak usah saya tampilkan lah. Tapi yang jelas kita ini menindaklanjuti 2 surat Menpan 185 dan 1511. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian barangkali ini saja yang mungkin saya ingin sampaikan, sebagaimana disampaikan oleh Bu Kepala Biro tadi, posisi kita saat ini adalah pemetaan terlebih dahulu. Ini jadi posisi kita ada pada ini pemetaan. Nah, kemudian setelah pemetaan nanti diapain sih? Ya, nanti akan ada penyusunan kebijakan. Nah, itu ranahnya pimpinan-pimpinan kita dan juga nanti kementerian lembaga, artinya Menpan, BKN bersama dengan lembaga kita, barangkali seperti itu. Nanti setelahnya seperti apa? Nah, ini baru akan menyelesaikan dengan pengawasan. Tentu ini Bapak Ibu sudah banyak yang dapat ini, tetapi ingin saya tegaskan kembali bahwa posisi kita saat ini adalah pemetaan. Nah, kira-kira teman-teman nanti, teman-teman PPNPN, supaya tadi disampaikan Bu Karo tidak usah terlalu cemas dan sebagainya. Yang jelas posisi kita saat ini adalah pemetaan. Kemudian kalau mungkin boleh saya jelaskan sedikit sebelum nanti Mas Agus secara aplikasi dan juga hal-hal lain. Kalau toh nanti kita pada sampai pada yang terakhir kebijakan itu kemungkinan nanti akan seperti ini. Ini juga tentu Bapak Ibu sudah dapat, tapi mungkin kami perjelas. Nah, posisi saat ini adalah ada di nomor 1 pemetaan. Kemudian nanti masih akan kita lalui di validasi dan verifikasi. Nah, kemudian nanti akan ada penyusunan kebijakan tadi oleh Kemenpan RB. Setelahnya nomor 4 nanti baru pengusulan formasi. Jika sampai di sini nanti Bapak Ibu, kita menunggu keputusan pemerintah tentu.
di 5 nanti ada anggaran atau tidak, ini nanti keputusannya ada di Kementerian RB dan Kementerian Keuangan. Kemudian langkah ke-6 adalah penetapan anggaran di Kementerian Keuangan. Langkah ke-7 adalah penetapan formasi oleh Menpan RB. Dan langkah ke-8 adalah pelaksanaan nanti keputusannya apa dengan pengawasan ketat, kira-kira seperti itu. Nah, keputusannya diperkirakan adalah dengan seleksi P3K atau nanti outsourcing dan seterusnya. Kira-kira sebenarnya kedepannya itu ini kalau misalnya nanti pemerintah ingin mengambil kebijakan. Tapi kembali lagi bahwa saat ini baru pada proses nomor 1. Nah, yang belakang-belakangnya ini tidak perlu kita risaukan, tentu pimpinan kita dan juga pemerintah akan mengambil kebijakan setelah tahu petanya seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin saya akan lanjutkan nanti setelah ini teman-teman saya akan menyampaikan terkait Bapak Ibu kira-kira kesulitannya ada di mana ketika pemetaan dengan sikap. Nah, nanti kita akan langsung tanya jawab saja barangkali adanya di mana kira-kira kesulitan Bapak Ibu sekalian supaya teman-teman saya nanti bisa memberi solusi terkait dengan ketika Bapak Ibu menemui kesulitan atau kendala berkenaan dengan surat sekretaris yang terbaru kemarin. Nah, mungkin itu. Nah, kami juga sudah menyusun perencanaan kegiatan gitu Bapak Ibu. Nah, ini pemetaan kita nanti akan kita lakukan kira-kira ya sampai bulan akhir September dan seterusnya. Nanti akan ada rekon data utama riwayat dan sebagainya, dan nanti juga pada proses setelah itu ada pengumuman dan sebagainya. Nah, mungkin nanti sebelum kita masuk ke diskusi supaya jelas, mungkin Mas Agus bisa menyampaikan terkait dengan aplikasi, Mas. Atau Mas Rahmat juga sudah gabung belum? Nanti barangkali ada hal-hal yang terkait dengan aplikasi. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kembali lagi, kita masih berpedoman kepada yang pertama tadi, bahwa kita masih dalam posisi pemetaan. Nah, kalau pemetaan ini nanti ada kendala, maksudnya kendala dalam masuk ke dalam sikap, nah itu kita akan selesaikan. Namun kalau itu terkait dengan kebijakan, tentu mungkin akan kita kembalikan di kewenangan siapa di kebijakan itu nantinya. Kira-kira itu dulu Bapak Ibu, sambil nanti kita akan diskusi. Mungkin saya ingin menyampaikan dua hal yang mungkin agak sedikit kunci ya, bahwa pendataan di sikap dengan pendataan di PKN itu dua hal yang berbeda. Pendataan di sikap itu tentu kita ingin mengetahui berapa sih sebenarnya ada di kita. Tadi kita sudah dapat yang tadi saya sampaikan sedikit di slide mungkin. Namun pendataan pada SAPK BKN atau sistem non-ASN BKN itu sesuatu hal yang berbeda lagi. Dia harus terpenuhi beberapa ketentuan, syarat, dan sebagainya sebagaimana ditentukan di surat Menpan 1511. Kira-kira seperti itu. Nah, terkait sekarang kita akan fokus terkait dengan pendataan menggunakan sikap atau upload data, login, kemudian syarat dan sebagainya. Mungkin saya pindah ke Mas Agus untuk bisa menyampaikan Mas terkait dengan hal ini. Mas Agus sudah bergabung. Silakan Mas. Sambil menunggu nanti kalau ada diskusi. Silakan Mas. Terima kasih Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Bapak Ibu pejabat Putra Eselon 3, 4, dan Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan pendataan tenaga non-ASN yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Biro Kepegawaian dan juga disampaikan juga oleh Pak Jumadi.
bahwa untuk saat ini kita masih di tahap pemetaan. Mohon izin kami share. Baik, dapat terlihat Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pendataan yang ada di SIKEP tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Jumadi bahwa pendataan dalam SIKEP itu pemanfaatannya berbeda dengan yang di BKN. Kalau Mahkamah Agung saat ini itu di samping untuk mendata yang akan dikirim ke BKN, kami juga ingin mengetahui sebaran tenaga non-ASN atau honorer yang ada di seluruh Indonesia. Untuk itu, semua tenaga non-ASN atau PTN-PTN yang ada di Satker itu dapat didata ke dalam SIKEP. Jadi baik yang dibiayai oleh APBN maupun yang non-APBN itu bisa dimasukkan ke dalam SIKEP. Namun nanti untuk persyaratan ketika PTN-PTN tersebut akan dimasukkan ke data BKN, dapat dilihat di sini dari paparan Menpan RB bahwa persyaratannya adalah sebagai berikut. Untuk persyaratan pertama, yaitu harus berstatus sebagai nomor 1 tenaga honorer K2. Jadi di sini untuk tenaga honorer K2 itu bisa masuk. Kemudian yang kedua adalah pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian ditambah lagi, ini untuk pembiayaannya harus menggunakan APBN atau APBD dan lain-lain untuk di daerah ya. Tapi kita ini fokus di APBN atau DIPA. Kemudian yang poin kedua, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang ketiga, telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Ini kami highlight bekerja paling singkat selama 1 tahun. Kemudian yang keempat, ini ada rentang usianya untuk persyaratan paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun. Nah, di slide yang berikutnya, ini lebih detail. Jadi untuk yang dapat didata ke BKN itu harus yang masih aktif bekerja. Jadi ada mungkin beberapa tenaga honorer yang mungkin dulu pernah bekerja, terus saat ini ketika ada pendataan mau ikut, itu tidak bisa kalau yang bersangkutan tidak aktif bekerja. Kemudian untuk usia sesuai ketentuan persyaratan per 31 Desember 2021, ini nanti BKN akan terintegrasi langsung dengan Dukcapil. Nah, untuk usia ini dikecualikan untuk yang terdata sebagai tenaga honorer kategori 2. Jadi untuk persyaratan rentang usia 20 sampai 56 itu dikecualikan untuk tenaga honorer K2. Tadi nomor 3 untuk pembayaran sudah. Kemudian nomor 4. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui. Yang tidak termasuk dalam pendataan tenaga non-ASN 2022 adalah, ini kami highlight, petugas kebersihan, pengemudi, dan satuan pengamanan. Sedangkan di Mahkamah Agung itu rata-rata SK-nya mencantumkan ketiga jabatan ini. Untuk itu, Bapak Ibu nanti sesuai dengan surat sekma yang terbaru, bahwa setiap satker diminta untuk memilih atau memilih jabatan untuk masing-masing tenaga honorer yang sudah ada di
daftarnya ya sudah ada di panduan. Nah, ini terkait dengan jadwal waktu yang dilakukan oleh BKN. Jadi nanti per 31 September 2022 ini sudah masuk prafinalisasi, yaitu menutup semua proses kegiatan pendataan. Jadi kami di Mahkamah Agung itu harus sudah kirim sebelum tanggal 30 September 2022. Nah, untuk itu Bapak Ibu diminta untuk dapat melengkapi dan memperbaiki apabila ada yang masih keliru di dalam SISEP untuk data-data tenaga honorer tadi. Nah, ini yang sama ya. Nah, ada juga pertanyaan, beberapa pertanyaan ke kami terkait dengan minimal 1 tahun dibiayai oleh APBN. Nah, kalau kami melihat dari halaman pendataan tenaga non-ASN di BKN, itu dijelaskan bahwa untuk 1 tahun itu bisa akumulatif. Jadi kalau di sini dijelaskan, misal Ahmad bekerja pada instansi X, digaji menggunakan APBN. Ahmad masih bekerja sampai saat ini. Ini sudah berarti masuk ya kriteria yang pertama. Kemudian pada instansi X dan usianya masih 30 tahun per 31 Desember 2021. Berarti masih masuk untuk kriteria yang kedua. Kemudian berikutlah riwayat pekerjaan Ahmad. Ahmad bekerja pada bulan Januari 2020 sampai Maret 2020. Itu jumlahnya total 3 bulan, mekanisme pembiayaannya APBN. Kemudian Ahmad tidak bekerja selama 5 bulan di satker tersebut. Kemudian Ahmad bekerja kembali di September 2020 sampai Desember 2020, total 4 bulan dan pembiayaan APBN. Kemudian melanjutkan kembali di tahun berikutnya di 2021 dari Januari sampai Juni itu sebanyak 6 bulan dan pembiayaannya APBN. Namun pada bulan Juli 2021 sampai saat ini itu pembiayaannya bukan APBN tapi pengadaan barang dan jasa. Jadi mekanisme APBN yang dibayarkan selama total Ahmad bekerja itu adalah 3 bulan di tahun 2020, ditambahkan 4 bulan di tahun 2020, ditambahkan 6 bulan di tahun 2021. Jadi total 1 tahun 1 bulan. Nah, di sini Ahmad telah memenuhi kriteria yang ketiga, yaitu minimal 1 tahun per 31 Desember 2021. Untuk itu nanti Bapak Ibu yang tenaga honornya akan dimasukkan ke data BKN itu wajib mengumpulkan data-data dan bukti pembayaran yang dibiayai APBN. Jadi tidak riwayatnya itu bisa dipotong-potong seperti yang dijelaskan pada contoh, atau yang bersangkutan itu sudah bekerja full. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti ada pertanyaan terkait dengan kasus yang tadi disampaikan oleh Bapak Kabak. Ada yang warna merah dengan warna hijau. Nah, sebenarnya warna merah dan warna hijau ini kami menambahkan untuk bisa membantu teman-teman kepegawaian dalam memverifikasi datanya. Jadi kalau sebelumnya itu kan ada pendataan juga dari Mahkamah Agung, itu ada beberapa data yang inputannya tidak sesuai. Kami mendapati ada honorer yang lahir di maksudnya usianya masih 10 tahun. Kami juga menemui ada yang tanggal lahirnya di input tahun 2022. Jadi itu masih ada yang banyak data yang kekeliruan. Jadi di sini kami mencoba untuk membantu Bapak Ibu agar verifikasi data sesuai persyaratan itu bisa diketahui Bapak Ibu lebih cepat.
Namun memang untuk saat ini kami masih kendala terkait dengan kompleksnya perhitungan yang dicontohkan di BKN ini ya. Jadi kemarin kami sudah sempat berdiskusi dengan tim. Kalau sebelumnya kami melihat perhitungannya itu 1 tahun lebih, tapi ternyata di dalam aplikasi itu masih menghitung 1 tahun jumlahnya harus 365. Sedangkan di bulan Januari itu rata-rata tanggal SK atau tanggal awal bertugasnya itu di atas tanggal 1 yang menyebabkan data Bapak Ibu itu menjadi merah. Seperti itu. Jadi untuk saat ini tim kami masih mencoba untuk memperbaiki untuk statusnya. Untuk sementara Bapak Ibu kami harapkan untuk bisa fokus melengkapi datanya terlebih dahulu. Jadi untuk status kalau datanya memang sudah sesuai yang diinput, kemudian menurut perhitungan Bapak Ibu itu sudah memenuhi kriteria, itu nanti akan secara otomatis berubah menjadi hijau. Nanti Mas Rahmat bisa membantu untuk menjelaskan tata cara pengisian di aplikasinya. Nah, ini untuk jabatan-jabatan yang bisa dipilih dalam aplikasi Sikep. Jadi nantinya kami diminta untuk mengekspor data yang ada di Sikep yang sesuai dengan ketentuan Menpan RBB 1511 itu ke data BKN. Nah, ini untuk daftar nama jabatan yang Bapak Ibu bisa sesuaikan. Jadi nanti harus ada konversi karena tadi 3 jabatan tersebut tidak dapat didata ke aplikasi BKN. Nah, untuk konversi jabatan ini, Bapak Ibu bisa melihat berdasarkan tingkat pendidikan, kemudian tempat penugasan. Jadi bisa disesuaikan dengan tugas yang diemban. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tenaga non-ASN atau honorer, setelah kami data dan datanya akan kami kirim ke BKN, tahap selanjutnya itu bisa dibaca juga di buku panduan untuk tenaga non-ASN-nya. Jadi nanti rekan-rekan honorer ini akan membuat akun di dalam aplikasi pendataan. Nah, setelah membuat akun, ini ada pengecekan identitas. Jadi kalau misalkan yang bersangkutan input di Sikep dan sudah sesuai, kemudian datanya ada dicek di BKN, itu bisa langsung melengkapi datanya dan juga melengkapi dokumennya. Di antaranya adalah dokumen KTP, kemudian pas foto. Kemudian bisa dilanjutkan dengan cetak kartu informasi pendaftaran. Setelah itu, PPNPN juga akan diminta untuk melengkapi biodatanya. Di sini ada biodatanya, diantaranya yang diupload adalah dokumen ijazah, jadi sudah dipersiapkan. Kemudian untuk riwayatnya, ini juga sudah dipersiapkan. Riwayatnya ini membutuhkan dokumen bukti pembayaran, kemudian SK jabatan. Nah, untuk SK jabatan ini, dikarenakan dalam SK jabatan di Mahkamah Agung rata-rata dicantumkan 3 jabatan tadi yang tidak diperbolehkan untuk didata, kami tim sudah menyiapkan surat keterangan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung mencetak surat keterangan yang ada di Sikep, kemudian ditandatangani pimpinan Satker, kemudian diupload kembali ke Sikep. Nah, untuk teman-teman PPNPN ini juga perlu mengupload. Jadi nanti SK jabatannya digabung menjadi satu dengan surat keterangan yang tadi sudah ditandatangani oleh pimpinan Satker. Seperti itu. Nah, untuk bukti pembayaran ini kami juga sudah mendapat informasi dari teman-teman di Satker ada kendala terkait dengan ukuran file yang tidak
bisa terpenuhi, di mana ukuran file maksimal adalah 2 mega, sedangkan untuk dokumen pembayaran itu bisa, ini sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan di Biro Keuangan dan BKN. Untuk saat ini Bapak Ibu bisa melampirkan bukti pembayaran yang mencantumkan nama PPNTN tersebut, gitu. Jadi tidak perlu semuanya dimasukkan, karena yang harus dimasukkan ke dalam dokumen bukti pembayaran ini adalah selama yang tercantum dalam tanggal awal dan tanggal akhir. Jadi misalkan untuk bukti pembayaran 1 tahun berarti 12 bulan. Kalau yang tadi dicontoh BKN Ahmad itu 6 bulan, berarti hanya 6 bulan dikali jumlah lembaran yang akan diupload, seperti itu. Nah, kemudian untuk data riwayat, Bapak Ibu, ini untuk memenuhi minimal 1 tahun dalam pembiayaan APBN. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu cukup mendata atau menginputkan riwayat yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan itu dibiayai oleh APBN. Jadi misalkan kayak contoh Ahmad tadi itu sampai 5 riwayat, berarti yang diupload itu cukup 4. Jadi APBN cukup 4. Jadi untuk membuktikan saat ini tetap diupload, kemudian yang APBN-nya diupload. Nah, kalau misalkan tahun 2021 itu PPNTN tersebut full 1 tahun, cukup tahun 2021 saja. Jadi tidak perlu untuk diupload di tahun-tahun yang kebelakang. Namun untuk di Sikep itu karena ada tanggal awal bekerja itu, jadi Bapak Ibu harus menambahkan riwayat untuk penugasan awal. Namun kalau bukti pembiayaannya tidak ditemukan, itu tidak perlu diupload, jadi opsional untuk yang di Sikepnya. Seperti itu. Nah, untuk yang akan di-input oleh teman-teman di PPNT untuk di aplikasi BKN, formnya seperti ini yang sudah dicontohkan dalam buku panduan pendataan non-ASN. Jadi nanti diminta untuk melengkapi formulir ini untuk biodata, kemudian untuk riwayatnya, ini seperti ini. Kemudian nanti untuk dokumen yang diunggah seperti ini. Jadi data dan dokumen yang diunggah di dalam Sikep itu keperluannya adalah untuk persiapan. Nah, nanti kami dari Mahkamah Agung hanya mengirim datanya saja ke BKN. Untuk dokumennya nanti dikirim oleh tenaga non-ASN atau honorer masing-masing, seperti itu. Nah, nanti juga di aplikasi BKN akan ada pencetakan seperti ini, bukti pendataan tenaga non-ASN. Nah, ini proses registrasi sampai nanti pencetakan itu dapat dilakukan setelah Mahkamah Agung mengirim datanya ke BKN. Jadi untuk saat ini belum bisa melakukan proses registrasi seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan seputar aplikasi, kendala aplikasi di Sikep atau persyaratan lainnya, silakan bertanya. Nanti untuk penjelasan aplikasi kami minta untuk dengan Mas Rahmat mungkin sekilas apa saja yang harus di-input, kemudian alurnya seperti apa, bisa dijelaskan supaya teman-teman yang sedang input ini bisa mengetahui dengan jelas
apa saja yang wajib diinput seperti itu. Baik, dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumadi dan Pak Agus yang sudah menyampaikan gambaran umum, ya, wawasan umum, dan berikut beberapa penjelasan terhadap aplikasi Sikep yang nantinya akan diekspor datanya ini kepada aplikasi BKN, ya. Baik, ini teman-teman saya yakin sudah banyak pertanyaan yang kemarin sudah kita sampaikan untuk disiapkan, ya, segala sesuatunya terkait dengan beberapa masalah atau kendala untuk melengkapi pendataan ini. Langsung saja untuk sesi pertama kami mohon untuk bisa raise hand, ya, di Zoom supaya bisa kita lihat siapa nanti yang akan bertanya terlebih dahulu. Atau sebelum untuk mengawalinya teman-teman dari PTA, kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Oke, untuk sesi pertama Kangean, Trenggalek, dan Sumeneb. 3 satker terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bu Kabiro, Bapak Kabak, dan Bapak Sekretaris PTA Surabaya, Bapak Nindom. Sedikit saja Pak, ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengisian data di Sikep. Kenapa kok awalnya sudah hijau, sekarang berubah merah Pak? Nah itu menjadi pertanyaan kami semua, apakah ada data yang salah kami input? Tapi seingat kita tidak ada yang salah, tapi kok tiba-tiba terjadi perubahan warna menjadi merah. Mohon petunjuknya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penginputan gaji untuk teman-teman honorer Pak, yang notabene di luar APBN. Itu bagaimana, apa tetap kita input karena nanti akan mempengaruhi warna itu juga. Jadi tidak bisa hijau tapi merah karena memang tidak dibiayai oleh APBN. Mungkin dua itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ditampung dulu ya. Sumeneb ya. Trenggalek dulu ya. Trenggalek, silakan. Suaranya belum dibuka, mute. Belum kedengaran? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ida. Sudah disapa Pak Nibon, Bu Aida. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yang terhormat Bapak Jumadi dan jajarannya, juga Bapak Sekretaris PTA Surabaya beserta jajarannya, terima kasih sudah tanggap cepat memfasilitasi teman-teman untuk sosialisasi pemetaan PPN-PN di Sikep. Pertanyaan yang banyak membuat teman-teman bingung adalah persyaratan dari gaji. Jadi ada beberapa teman-teman kan yang masa kerjanya sudah sangat lama sekali, dan untuk info yang pertama kami terima adalah penginputan di SK awal dan berikutnya di 5 tahun terakhir. Penginputan di SK awal ini apakah karena kebanyakan kalau untuk mohon maaf di masa kerja yang sudah lama itu untuk pemberian list gajinya mungkin sudah hilang atau sudah datanya sudah tidak tahu kemana karena pejabat yang sudah menjabat sudah tidak ada di satker tersebut. Itu bagaimana Bapak solusi bagi teman-teman untuk input data
gajinya. Kemudian ada satu lagi terkait dengan aturan yang B185 bahwa tenaga yang tidak dimasukkan ke pendataan ASN adalah 3 tadi, sudah dijelaskan Pak Agus Sudarmanto bahwa akan ada surat keterangan tersendiri. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang warnanya merah? Karena kemarin sempat terlihat di waktu dicetak surat keterangan atau SPTJM-nya kok tidak muncul di situ itu loh Pak. Baik, itu yang kami tanyakan dari Pengadilan Agama Trenggalek. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, enggak, yang belum. Sumenep, ya. PA Sumenep, silakan.